Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan bab persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini, kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yaitu materi ini terdapat di kelas 9. Oke, langsung saja kita coba bahas ya. A few moments later. Oke, persamaan kuadrat bagian pertama. Nanti akan ada bagian-bagian selanjutnya ya, dengan tentunya bahasanya yang berbeda. Oke, secara umum bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dengan a, b, c-nya nanti akan ada sebuah angka ya, dengan a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0, nantinya bukan bentuknya persamaan kuadrat, tetapi lebih kepada persamaan linear. Karena persamaan kuadrat itu sendiri, pangkat tertingginya adalah 2. Nah, oke. A-nya itu disebut koefisien dari x kuadrat, dan B-nya merupakan koefisien dari x, dan C merupakan konstanta. Oke, coba kita contoh ya. Misalkan di sini ada contoh x kuadrat min 6x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat itu ciri khasnya adalah adanya sama dengan dan adanya angka 0 di ruas kanan. Nah, di sini kita cek a-nya sebagai koefisien dari x kuadrat, di sini adalah 1. Kemudian B sebagai koefisien dari X di sini adalah min 6, dan C sebagai konstantanya adalah 9 ya. Dari sini ceknya ya. Nah, kalau X kuadrat sebenarnya di sini ada angka 1 ya, cuma tidak secara tertulis ya, ditulis di angkanya ya, di X kuadrat. Nah, kemudian misalkan kita punya 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, itu artinya nilai A-nya itu 3, B-nya itu min 5, dan C-nya atau sebagai konstantanya adalah min 2. Nah, andaikan punya contoh yang lain ya, misalkan kita buat contoh yang lain, yaitu 6x kuadrat plus 9x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini berarti A-nya itu adalah 6 ya, itu sebagai koefisien dari x kuadrat. B-nya itu sama dengan 9 sebagai koefisien dari x, dan C-nya sebagai konstanta itu adalah min 3. Oke, cukup mudah ya menentukan nilai dari koefisien maupun konstanta dari persamaan kuadrat. Nah, tujuan dari persamaan kuadrat ini adalah kita mencari akar-akarnya atau nilai dari x1 dan x2-nya. Nah, di sini ada tipe dari persamaan kuadrat ya. Kita coba menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini sebagai tipe pertama, kemudian ini sebagai tipe kedua, sebagai tipe ketiga, sebagai tipe keempat, dan terakhir ini sebagai tipe kelima. Nah, tiap tipenya ini masing-masing cara mencari akarnya berbeda ya. Maka dari itu simak baik-baik tiap tipe ini, tapi sebelum kita lanjut kita iklan dulu ya. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari The Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya.
Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita coba bahas tiap tipenya ya. Coba kita bahas untuk tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini, tulis ulang dulu ya. Tipe pertama itu adalah 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, untuk tipe yang pertama ini kalau kita cek, yaitu nilai A-nya atau koefisien dari x kuadratnya itu adalah 4, sementara koefisien dari x-nya tidak ada ya, berarti 0 ya. Nah, kemudian konstantanya itu adalah min 25. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa tipe yang pertama ini koefisien dari x-nya itu 0 ya. Nah, ciri khas dari tipe yang pertama. Lalu bagaimana cara kita mencari akar dari persamaan kuadrat ini? Nah, yang pertama kita uraikan dulu ya bahwa 4 ini 4 dan 25 merupakan bilangan kuadrat. Nah, dari bilangan kuadrat berapa? 4 merupakan dari bilangan kuadrat 2 kuadrat ya. Nah, kali x kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena sama-sama berpangkatkan 2 atau kuadrat, maka bisa kita keluarkan menjadi 2x berpangkatkan 2 ya. Jadi ini cukup ditulis sekali aja tapi dikeluarkan ya, ditaruh di luar. Min 5 kuadrat sama dengan 0. Lalu cara kita mencari akarnya, yang pertama dilakukan adalah kita tulis dulu kurungnya ya. Kurung-kurungnya kita siapkan dulu sama dengan 0. Nah, karena ini 2x kuadrat atau 2x berpangkatkan 2, berarti kita masukkan masing-masing, ini 2x, ini 2x. Nah, karena ini 5 kuadrat, maka bisa kita tuliskan plus 5, di sini min 5. Nah, udah deh, kita cari masing-masing akar-akarnya ya, x1 dan x2-nya. Ini bisa kita cari x1-nya ya, dari sini ya. 2x ditambah 5 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan plus 5 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti 0, karena plus pindah ruas menjadi min ya. Nah, berarti 2x sama dengan min 5, sehingga nilai dari x1 nya adalah min 5 per 2. Nah, ini untuk x1 nya ya. Kita coba cari yang x2 nya dari sini ya. 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan, karena min 5 nya pindah ruas ke sebelah kanan, berarti menjadi 0 plus 5. Jadi 2x sama dengan 5. Berarti nilai x2 nya yaitu 5 per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya untuk tipe yang pertama itu nilai x nya adalah min 5 per 2 dan 5 per 2. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang kembali supaya dapat memahami secara utuh dan komplit. Oke, bisa kita lanjut ke tipe yang kedua ya. Yang kedua kita lanjut. Tipe yang kedua. Untuk tipe yang kedua, coba kita analisa dulu ya tipe yang kedua. Nah, tadi tipe yang pertama ini nilai dari koefisien dari x-nya itu 0 ya, atau b-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang untuk yang tipe 2 kan soalnya adalah 3x kuadrat min 7x sama dengan 0. Nah, kalau kita analisa, berarti nilai A-nya adalah 3, kemudian nilai B sebagai koefisien dari X, itu nilainya adalah min 7. Nah, sementara berarti nilai C-nya adalah 0 ya, karena konstantannya tidak ada. Nah, berarti tipe yang kedua ini, itu nilai C-nya sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dari tipe kedua ini? Nah, pertama kita uraikan dulu ya faktor dari perkalian 3x kuadrat dan 7x ini. Nah, 3x kuadrat itu kan merupakan
Oke, kuadrat ya, itu merupakan 3x dikali x. Kemudian min 7x itu merupakan min 7 dikali x sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini sama-sama memiliki x. Ini sama-sama memiliki x, ya kan? Sama-sama memiliki x. Maka ini bisa kita cukup tuliskan 1 ya. Kita keluarkan, kita taruh di depan ya. Nah, lalu kita tuliskan kurung buka. Nah, sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal 3x dan min 7. Nah, lalu kita kurung tutup sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapati bahwa x1-nya itu langsung menuju sini ya, langsung menuju 0 ya. Berarti x1-nya 0. Kemudian x2-nya kita dapatkan dari sini. 3x min 7 sama dengan 0. Nah, berarti 3x sama dengan, kan pindah ruas nih ke sebelah kanan ya, berarti 0 plus 7, sehingga 3x sama dengan 7. Kita dapati x2 nya adalah 7 per 3, sehingga himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat tipe 2 itu adalah 0 dan 7 per 3. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke tipe yang ketiga ya. Lanjut ke tipe yang ketiga. Nah, kalau dicek tipe ketiga ini, baik A, B maupun C, A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B itu adalah koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Nah, untuk tipe 3 ini semua terlengkapi ya, semua terisi. Nah, itu artinya untuk tipe yang ketiga ini dikatakan adalah persamaan kuadrat sempurna, karena ABC-nya terpenuhi semua ya, atau ada nilainya. Nah, untuk menjawab tipe 3 ini kita butuh alat bantu. Alat bantunya adalah ini. Ini sebagai alat bantu kita untuk menjawab tipe 3 atau tipe persamaan kuadrat sempurna. Nah, pertama kita tulis ulang dulu ya soalnya ya. X kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kan nilai A nya sebetulnya 1 ya, tapi tidak tertulis ya. Kemudian B nya min 7 dan C nya itu adalah 10. Nah, untuk bagian konstantanya atau bagian C nya ini bisa kita letakkan di bagian perkalian. Nah, taruh di bagian perkalian. Kemudian untuk koefisien dari X nya atau bagian B nya itu bisa kita taruh di bagian penjumlahan. Nah, lalu kita cari nih faktor perkalian dari 10. Kita cari nih faktor perkalian dari 10. Itu diantaranya ada 1 dikali 10. Kemudian 2 dikali 5. Nah, cuma ada 2 ya. Nah, itu artinya kita cari dari dua kemungkinan yang ada, baik kemungkinan pertama maupun kemungkinan yang kedua, mana yang sekiranya dapat menghasilkan 7. Berarti yang ini ya. Kita tulis dulu nih 2 sama 5, 2 sama 5. Lalu kita tinggal imbangin ya, karena harus menghasilkan minus 7, maka 2-nya mesti negatif dan 5-nya juga mesti negatif, karena min 2 ditambah min 5 itu hasilnya adalah min 7. Nah, berarti yang atasnya tinggal menyesuaikan atau mengimbangi. Berarti ini harus min 2, ini juga harus min 5. Nah, lalu cara kita menuliskan faktornya, pertama kita buat dulu 2 kurung ya, sama dengan 0. Nah, karena di sini x kuadrat, berarti kita masing-masing tulis x. Sini tulis x. Nah, di sini dikatakan negatif 2, berarti kita tulis di sini negatif 2. Di sini dikatakan negatif 5, berarti
kita tulis negatif 5. Nah, sehingga kita dapatkan faktornya dari x kuadrat min 7x plus 10. Dari sini kita bisa dapati ya akarnya dari masing-masing persamaan kuadrat ini. Nah, untuk x yang pertama kita bisa dapatkan dari sini. Berarti x min 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan ini min 2 nya kan pindah ruas ya. Pindah ruas ke sebelah kanan sehingga 0 ditambah 2. Berarti x satunya kita dapati adalah 2. Nah, x 2 nya kita dapatkan dari sini. X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 plus 5 karena pindah ruas ya, ya. Sehingga kita dapatkan X2 nya adalah 5. Nah, oke, berarti himpunan penyelesaian untuk tipe 3 itu adalah 2 dan 5. Cukup mudah ya. Oke, sekali lagi kalau dirasa terlalu cepat penjelasan video ini silahkan diputar ulang supaya dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita menuju ke tipe yang keempat ya. Oke, kita menuju tipe yang keempat. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, untuk tipe keempat sendiri ini agak berbeda dengan tipe yang ketiga ya. Karena kalau yang tipe ketiga itu koefisien dari x kuadratnya tidak tertulis sehingga kita anggap itu ada 1 ya. Nah, untuk tipe keempat ini ada angkanya atau angkanya tidak 1. Makanya kalau misalkan di tipe keempat itu kita lihat contohnya adalah 2. Artinya tidak 1 ya, tidak seperti tipe yang ketiga. Nah, cara menjawabnya kita simak baik-baik ya penjelasan ini ya. Oke, yang pertama kita tulis dulu soalnya ya. 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Oke, untuk menjawab tipe 4 ini yang pertama dilakukan adalah kita kalikan dulu nih ya koefisien dari x kuadrat dengan konstantanya 2 dikali 6. Nah, 2 kali 6 itu sendiri adalah 12. Nah, berarti kita taruh di sini 12 ya. Lalu bagian koefisien dari x itu sendiri 7 kita taruh di sini. Sama seperti tipe 3 tadi ya, kita cari faktor dari 12 itu sendiri. Nah, kita cari faktor dari 12 itu ada 1 kali 12, kemudian ada 2 kali 6 dan ada 3 kali 4. Nah, mana dari 3 kemungkinan ini, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemudian kemungkinan ketiga yang sekiranya dapat menghasilkan atau jika dijumlahkan menghasilkan 7. Nah, dari 3 kemungkinan yang memungkinkan adalah 3 dan 4. Oke. Nah, maka dari itu teknik menjawabnya adalah yang pertama sama seperti yang tadi ya. Nah, kita siapkan dulu kurungnya ya. Ada 2 kurung, kurung pertama, kurung kedua sama dengan 6. Nah, lalu ini kan 3 sama 4 ya, berarti ini kita isi dulu 3 sama 4 ya, dan 3 sama 4 udah cocok ya. 3 tambah 4 7, betul. 3 kali 4 12, sudah cocok dan sudah sesuai dengan ruas kanannya masing-masing. Nah, lalu di sini karena 2x kuadrat berarti kan 2x pangkat 2 ya, berarti masing-masing di kurungnya masing-masing kita tuliskan 2x dan 2x. Nah, lalu karena ini 3-nya positif dan 4-nya juga positif, berarti kita tulis positif 3 dan positif 4. Nah,
Lalu baik kurung yang pertama maupun kurung yang kedua kita bagi dengan 2. Nah, dapat dari mana 2? Dapat dari koefisien dari si X kuadrat itu sendiri ya. Maka pembaginya adalah 2. Nah, mana dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 yang dapat dibagi 2? Nah, terlihat yang dapat dibagi 2 itu adalah kemungkinan yang kedua ya. Nah, berarti tinggal kita bagi 2x dibagi 2, 2x dibagi 2 itu tinggal x ya. Kemudian 4 dibagi 2 itu tinggal 2. Sehingga kita dapatkan faktornya adalah 2x plus 3 kurung tutup kurung buka, sisanya dari tinggal x plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita sudah dapatkan faktornya. Dari faktor ini tinggal kita mencari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Nah, ini sebagai x1 nya nanti ya, ini sebagai x2 nya. Kita cari dulu x1 nya ya. 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan min 3 karena positif 3 nya pindah ruas ya. Sehingga kita dapatkan x1 nya itu adalah min 3/2. Kita dapatkan x1 nya. Kemudian kita cari x2 nya. X2 nya dari kurung yang kedua ya. Dx plus 2 sama dengan 0. Sehingga x2 kita dapati karena positif 2 nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Berarti 0 dikurang 2 itu negatif 2. Nah, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ya dari tipe 4 ini itu adalah min 2 dan min 3/2. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi perhatikan langkah per langkahnya untuk menjawab tipe 4 pada persamaan kuadrat ini. Oke, kita tinggal soal terakhir atau tipe 5 ya. Cukup mudah sepertinya tipe 5 ya. Oke, coba kita hapus dulu. Jawaban dari tipe 4 ini. Oke, kita hapus ya. Sambil dicoba-coba apakah tipe 5 ini bisa ditemukan akar-akarnya dengan menggunakan pemfaktoran ya. Jadi langkah yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan yang pertama ini, baik tipe 1, 2, 3, 4 ini menggunakan memfaktorkan ya. Oke, coba kita jawab ya untuk yang tipe 5 ini. Tipe 5 dikatakan situ soalnya adalah x kuadrat ditambah 8x min 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat sama seperti tipe 3 ya. Berarti di sini konstantanya kita tulis di bagian perkalian ya, berarti min 10. Kemudian koefisien dari x nya kita tulis itu 8. Nah, sama seperti tipe 3, di sini kita coba cari faktor dari 10 itu sendiri ya, yang memungkinkan hasilnya 8. Nah, 1 dengan 10, 2 dengan 5. Nah, ada enggak kemungkinan yang lainnya lagi atau faktor perkalian dari 10 itu sendiri? 1, 10, 2 dan 5 sepertinya tidak ada lagi ya. Nah, kita lihat dari kemungkinan yang pertama maupun kemungkinan yang kedua, ada nggak yang sekiranya dapat menghasilkan 8? 2 sama 5 sepertinya tidak mungkin ya. Mungkin hanya menghasilkan 7 ataupun 3 ya. Untuk 1 dan 10 kemungkinan bisa menghasilkan 9 ataupun 11. Nah, sepertinya dari dua kemungkinan ini tidak ada yang dapat menghasilkan 8. Nah, kalau menghadapi masalah atau kasus seperti ini, kita bisa menggunakan metode yang kedua ya. Metode yang kedua itu adalah menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Nah,
Kayak gimana sih rumus kuadratik? Nah, coba kita praktekkan ya, untuk mencari akar dari persamaan kuadrat yang jika kita faktorkan kesulitan ya, ataupun sulit mencari faktor pengalinya. Nah, rumus ABC itu sendiri adalah berikut. Nah, kita hapus dulu ya. Rumus ABC itu adalah X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC ini merupakan rumus diskriminan. Nah, diskriminan itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, di sini X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. X1 nya bisa kita gunakan yang plusnya, dan X2 nya kita bisa gunakan yang minusnya. Nah, coba kita jawab ya untuk soal yang tipe 5 ini ya. Tipe 5 kan soalnya X kuadrat ditambah 8X min 10 sama dengan 0. Nah, itu artinya seperti pembahasan awal kita, kita diminta untuk menentukan nilai dari A, B, dan C nya. Nah, A nya itu berarti 1 ya, kemudian B nya itu berarti 8, dan C nya itu berarti min 10. Udah deh, tinggal kita input ke dalam rumus ABC nya. Rumus ABC nya yaitu X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, lalu tinggal kita input nilai-nilainya atau angka-angkanya ya. Min B itu sendiri angkanya adalah 8. Berarti min 8 plus minus akar dari B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurang 4 dikali A nya adalah 1 dan C nya adalah minus 10 per 2A. 2A itu berarti 2 kali si A itu nilainya 1, berarti 2 dikali 1 ya. Sehingga min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat itu sendiri adalah 64 min 4 kali 1 min 4 dikali min 10 itu adalah plus 40 ya. 40 dibagi 2. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan jadi min 8 plus minus akar 64 tambah 40 itu 104 ya. 4 per 2. Nah, sehingga kita uraikan dulu nih ya. 104 nya ini kita sederhanakan ya. 104 itu kan merupakan perkalian dari 4 dikali 26 ya. 4 kali 26 terus 104 ya. Masing-masing kita akarkan sehingga kita dapati untuk sederhana dari 104 itu adalah 2 akar 26. Berarti kita bisa dapatkan ya, kita dapatkan nilai X1 dan X2 nya. X1 nya bisa kita gunakan yang positif ya, sehingga bisa kita dapatkan X1 nya itu satunya bisa kita gunakan yang positif ya. Berarti min 8 ditambah 2 akar 26 per 2 ya. Ini bisa kita coret, sisanya tinggal 4. Nah, ini bisa kita coret
coret, berarti tinggal akar 26. Sehingga X1 nya kita dapati adalah min 4 plus akar 26. Nah, sekarang tinggal kita cari yang X2 nya ya. X2 nya kita gunakan yang minnya. Kalau yang pertama kita gunakan plusnya, kedua kita bisa gunakan min. Berarti X2 sama dengan min 8 min 2 akar 26 per 2. Nah, sama seperti tadi ya, 8 dibagi 2 itu 4, kemudian 2 dibagi 2 sisanya tinggal akar 26, sehingga X2 nya atau akar yang keduanya kita dapatkan min 4 min akar 26. Nah, ini sebagai X keduanya. Berarti kita simpulkan bahwa X1 nya dari tipe yang kelima ini dengan menggunakan rumus ABC, X1 nya itu adalah min 4 plus akar 26, kemudian X2 nya kita dapatkan min 4 min akar 26. Oke, jadi untuk tipe yang kelima ini kita bisa menggunakan rumus ABC. Oke, kita sudah kupas tuntas terkait dengan materi persamaan kuadrat dengan bahasan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, sekali lagi kalau dirasa terlalu cepat menjelaskan videonya, silahkan diputar ulang kembali video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada video kali ini. Di video selanjutnya kita akan coba bahas yang berkaitan dengan diskriminasi. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada materi yang perlu kita bahas, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan pendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.